Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keluangan waktu agar kita dapat selalu melakukan aktivitas yang kita ingin lakukan. Oke, sedikit basa-basi. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan dasar-dasar tentang teori Abhidhamma menurut psikologi kepribadian timur. Dengan anggota, yang pertama Antiskana Saptutika, Navita Zahro, Hoirinesa Zahro, Fariza Nur Astuti, dan yang terakhir, sekaligus moderator, yakni saya sendiri, Habibus Mahenda. Next. Nah, pada beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang sekilas mengenai Abhidhamma, Abhidhamma sebagai teori kepribadian, faktor tidak sehat menurut Abhidhamma, faktor sehat menurut Abhidhamma, psikodinamika Abhidhamma, dan tipe-tipe kepribadian Abhidhamma, serta pertumbuhan kepribadian sehat menurut Abhidhamma. Next. Nah, pada materi pertama, sekilas tentang Abhidhamma, materi ini akan disampaikan oleh Fariza Nur Astuti. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Habib yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai sekilas tentang Abhidhamma. Oke, langsung saja. Abhidhamma berbeda dengan konsep teori Barat. Berkembang sejak 15 abad yang lalu, wawasan-wawasan Buddha Gautama dalam abad ke-5 sebelum Masehi menjadi rujukan teori psikologi ini. Seorang sacana Buddhis modern yang bernama Bhikkhu Nyanaponika menjelaskan ajaran Buddhis bahwa pikiran adalah titik pusat serta pijakan yang merupakan titik kulminasi yang dibebaskan dan dimurnikan seorang santo. Istilah kepribadian dalam Abhidhamma dipahami mirip dengan istilah atta atau diri atau self. Diri menurut Abhidhamma merupakan sekumpulan proses impersonal yang timbul, tenggelam, dan tidak sungguh-sungguh kekal. Apa yang terlihat seperti diri merupakan totalitas keseluruhan bagian tubuh, seperti penginderaan, pikiran, ingatan, hawa nafsu, dan lainnya. Di dalam Abhidhamma, ada yang disebut dengan Hanai Bhava, yaitu kesadaran yang berkesinambungan dari waktu ke waktu, yang bersinambung dalam jiwa. Seseorang dapat mengidentifikasi diri dengan aktivitas psikologis seperti ingatan, pikiran, dan persepsi, namun gejala-gejala ini merupakan bagian dari suatu arus yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu Abhidhamma sebagai suatu teori kepribadian. Studi tentang kepribadian dalam Buddhisme termasuk dalam rangkaian peristiwa yang merupakan keterkaitan antara keadaan jiwa dengan objek indera. Keadaan jiwa seseorang senantiasa berubah dari peristiwa satu ke peristiwa berikutnya dan terjadi secara cepat. Dalam teori Abhidhamma ini menggunakan metode introspeksi dalam jiwa. Misalnya, orang yang sedang hanyut dalam percintaan dan sepertinya dikuasai sepenuhnya oleh hawa nafsu, maka orang akan melihat bahwa hawa nafsu tersebut sesungguhnya diselang-selingi oleh banyak perasaan lain yang timbul dan tenggelam. Walaupun seseorang mungkin merasa bahwa ketika bercumbu rayu seluruh perhatiannya dicurahkan kepada kekasihnya. Penelitian yang cermat atas arus kesadarannya akan menunjukkan bahwa banyak objek lain yang singgah dalam jiwa dan panca inderanya. Objek-objek lain itu meliputi, yang pertama, perasaan yang menyenangkan, yang kedua, bermacam-macam suara yang berasal dari dekat maupun dari jauh, yang ketiga, bermacam-macam penciuman, yang keempat, cita rasa dan penglihatan, yang kelima, kilasan-kilasan ingatan, dan yang keenam, rencana-rencana masa depan. Di dalam teori Abhidhamma, terdapat pikiran-pikiran yang disebut indera keenam. Faktor-faktor kejiwaan yang terdiri dari 53 faktor kejiwaan, dan kategori ini mencapai 175 cabang. Misalnya, saat tidak suka membuang sampah akan mengandung suatu faktor kombinasi, faktor yang lebih kompleks daripada sekedar rasa muak biasa.
Banyak faktor kejiwaan lainnya, seperti persepsi salah tentang apa itu sesungguhnya, membuang sampah akan bergabung dengan rasa muak. Teoritikus Abhidhamma memiliki keyakinan bahwa aspek biologis dan situasi memegang pengaruh pada setiap keadaan jiwa. Di samping juga pengaruh pemindahan dari peristiwa psikologis sebelumnya. Dalam teori Abhidhamma, ada yang disebut dengan kama, yaitu suatu istilah teknis untuk prinsip bahwa setiap perilaku didorong dan dilatar belakangi oleh kondisi kejiwaannya. Dalam Abhidhamma ada dua faktor jiwa yang berbeda, yaitu yang pertama ada faktor kusula, merupakan sifat-sifat murni, sehat dan baik. Yang kedua ada faktor akusula, merupakan sifat-sifat tidak murni, tidak sehat, dan tidak baik. Kemudian ada 7 sifat netral dalam teori Abhidhamma, yaitu apersepsi atau pasa, persepsi atau sana, kemauan atau cetana, perasaan atau vedana, keterarahan pada satu titik atau ekagata, perhatian spontan atau manasikara, dan energi psikis atau jivitindriya. Sekiranya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk materi selanjutnya, berdasarkan dari penjelasan Saudari Fariza, tadi dijelaskan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan, yaitu faktor yang sehat dan faktor yang tidak sehat. Materi ini akan disampaikan oleh saudara kita Hairunisa Zahro. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor tidak sehat yang mempengaruhi kepribadian menurut Abhidhamma. Faktor yang pertama ada delusi, merupakan pusat dari faktor tidak sehat yang diartikan sebagai kegelapan jiwa yang mempengaruhi persepsinya sehingga menjadi salah tentang objek kesadaran. Faktor yang kedua yaitu kebingungan. Faktor yang ketiga, sikap tidak tahu malu atau ahirika dan tanpa belas kasihan atau onotapa. Kedua sikap ini merupakan faktor tidak sehat yang melandasi tiap perbuatan jahat. Faktor yang keempat, egoisme. Yang kelima, keresahan dan kekhawatiran. Yang keenam, ketamakan dan kepikiran. Faktor yang ketujuh, kontraksi dan kebekuan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang sehat. Yang pertama, insight atau pana. Pana adalah pemahaman, merupakan faktor sehat yang paling penting. Yang kedua, mindfulness atau sikap penuh perhatian. Yang ketiga, kegembiraan. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, kesanggupan menyesuaikan diri. Dan faktor keenam ada kecakapan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Pada materi selanjutnya ada psikodinamika Abhidhamma dan tipe-tipe kepribadian menurut Abhidhamma yang akan disampaikan oleh saudari Nafeta Zahro. Kepadanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai psikodinamika Abhidharma. Psikodinamika dapat terjadi karena interaksi antara jiwa dan mekanisme sebagai berikut. A. Faktor-faktor jiwa yang sehat dan tidak sehat saling menghambat. B. Antara sepasang faktor-faktor sehat dan tidak sehat tidak selalu terdapat hubungan satu lawan satu. C. Kehadiran faktor yang satu menekan faktor lawannya. Yang selanjutnya, D. Dalam beberapa hal, suatu faktor sehat akan menghambat sekumpulan faktor tidak sehat. Misal keterikatan mampu sendirian menghambat kekikiran atau iri hati. Yang selanjutnya, E. Faktor-faktor kunci tertentu juga mampu menghambat faktor lawannya secara keseluruhan. Misal, jika terdapat delusi, maka tidak satupun faktor baik dapat timbul bersamanya. Yang selanjutnya, F. Kama, seseoranglah sebagai penentu, apakah ia akan mengalami keadaan jiwa sehat atau tidak sehat. Yang selanjutnya, G. Suatu kombinasi faktor merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh biologis, situasi, dan juga merupakan pindahan pengaruh dari keadaan jiwa sebelumnya. Selanjutnya,
Dalam keadaan jiwa tertentu, faktor yang membentuk keadaan jiwa akan muncul dengan kekuatan yang berbeda. Selanjutnya, faktor yang paling kuat akan menentukan bagaimana seseorang mengalami dan juga bertindak dalam suatu kejadian. Walau semua faktor buruk hadir, namun keadaan yang dialami akan sangat berbeda, tergantung pada misal ketamakan yang mendominasi jiwa. Yang selanjutnya, hierarki kekuatan dan faktor-faktor tersebut menentukan apakah keadaan spesifik itu akan menjadi positif atau negatif. Yang selanjutnya, jika faktor tertentu atau sekumpulan faktor seringkali muncul dalam keadaan jiwa seseorang, maka faktor tersebut akan menjadi sifat kepribadian. Yang terakhir, jumlah keseluruhan faktor-faktor jiwa yang sudah menjadi kebiasaan pada seseorang menentukan sifat-sifat kepribadiannya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kepribadian menurut Abhidhamma. Yang pertama, tipe-tipe kepribadian menurut Abhidhamma secara langsung diturunkan dari prinsip bahwa faktor-faktor jiwa muncul dalam kekuatan yang berbeda. Jika jiwa seseorang tetap dikuasai oleh suatu faktor, maka hal ini akan menentukan kepribadian, motif, dan juga tingkah lakunya. Yang kedua, motif pada manusia berasal dari analisis mengenai faktor-faktor jiwa dan pengaruh faktor-faktor tersebut dalam tingkah laku yang mana akan menentukan keadaan jiwa seseorang untuk mencari sesuatu atau menjauhinya. Misalnya, jiwa manusia dikuasai oleh ketamakan, dalam hal ini yang menonjol adalah ketamakan, sehingga orang akan bertingkah laku sesuai dengan motif tersebut, yakni berusaha memperoleh objek ketamakannya. Selanjutnya, yang ketiga, Visuddhimagga Buddha Ghosa tahun 1976 yang merupakan pedoman untuk meditasi sesuai dengan ajaran Abhidhamma abad ke-5 Masehi. Dalam pedoman ini ada bagian untuk mengenal tipe-tipe utama kepribadian karena setiap orang harus diperlakukan menurut sifat-sifatnya. Salah satu metode yang disarankan untuk menilai tipe kepribadian adalah dengan mengamati secara seksama cara berdiri dan bergerak. Misalnya, orang yang kuat nafsunya atau senang pada kenikmatan, jalannya tampak anggun. Orang yang penuh dengan kebencian atau suka dengan cara berjalan suka menyeret kaki saat berjalan. Dan selanjutnya, pada orang yang dikuasai delusi, maka saat berjalan langkahnya cepat. Contoh yang diberikan oleh Vajirayana, yakni orang yang kuat nafsunya, jejak kakinya di tengah. Orang yang ramah, jejak kakinya membentuk garis ke belakang. Jejak kaki orang yang dikuasai delusi kelihatan terburu-buru ditapakkan. Buddha Gautama meninggalkan kaki yang rata secara sempurna karena jiwanya tenang dan tubuhnya seimbang. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, sebagai materi terakhir ada pertumbuhan kepribadian sehat menurut Abhidhamma. Materi ini akan disampaikan oleh saudari kita, Antiska Nosa. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan kepribadian sehat. Pertumbuhan kepribadian sehat merupakan upaya pengaktualisasian diri, di mana aktualisasi diri ini dapat memudahkan dan meningkatkan pematangan dan pertumbuhan seseorang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang tidak pernah berhenti tumbuh. Maksudnya, setiap hari manusia menjalani pengalaman-pengalaman baru, dan akibatnya mengalami perubahan. Seseorang yang memiliki kesempatan cukup besar mencapai kesehatan psikologis adalah orang-orang yang cukup bebas dan aman dengan dirinya sendiri untuk mengadakan percobaan-percobaan dengan petunjuk berbeda untuk melihat petunjuk mana yang berlaku dalam kehidupan mereka. Melakukan perubahan dalam mencapai kepribadian sehat diperlukan proses meditasi, yaitu pemusatan pikiran pada satu sensasi atau objek pikiran ke titik penyerapan.
Dalam agama Buddha mengajarkan untuk dapat mencapai masuk ke dalam batin dan pikiran ini yang berupa nama dhamma atau fenomena batin. Sedangkan tubuh jasmani ini merupakan rupa dhamma atau fenomena jasmani. Tubuh jasmani harus berada dikendalikan oleh batin. Ketika kita mulai melatih meditasi dan berusaha mengendalikan pikiran, mengupayakan pikiran tidak kacau, dan menjadi tenang, pada saat itulah kita tidak melakukan kesalahan atau kejahatan apapun terhadap siapapun. Kemudian, bila kita terus-menerus melatihnya sampai mahir di dalam pengendalian pikiran, maka akhirnya kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam pikiran. Kendala yang dihadapi seseorang dalam mencapai kesehatan jiwa yang ideal adalah adanya anusaya dalam keadaan jiwa yang sehat dan keadaan jiwa yang tidak sehat. Dalam jiwa yang tidak sehat, anusaya cenderung bersifat laten. Anusaya bersemayam dalam jiwa seseorang dalam keadaan tidak aktif dan menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dan ketika seseorang mengalami keadaan jiwa yang sehat, anusaya ini laten, namun jarang gagal dalam mengambil alih keadaan apabila saatnya sudah matang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin dari kami hanya sekian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memperkuat dasar dalam mempelajari teori kepribadian timur secara khusus pada materi Abhidhamma. Semoga kedepannya kita akan terus bertemu. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.